Yo guys, balik lagi di channel gue Dharma MH, dan kali ini gue ingin membahas sesuatu yang berbeda. Karena kalau kalian tahu biasanya gue kan suka bahas F1, yaitu salah satu sih ya, olahraga terfavorit gue. Dan kali ini gue ingin membahas yang beda, yaitu MotoGP. Dan kali ini kita akan membahas MotoGP pada tahun ini. MotoGP tahun 2020 ini telah memberikan kita banyak sekali kejutan dan sesuatu yang mungkin kita hampir nggak bisa prediksi nantinya kayak gimana. Dan ya, itu juga dikarenakan tahun ini Marquez cedera ya. Marquez cedera dan itu membuat grid MotoGP tahun ini tuh semakin kayak sulit diprediksi. Jadi siapa yang bakal menang tuh kita udah nggak bisa prediksi lagi. Nah, sekarang yang gue ingin bahas adalah gimana rasanya MotoGP itu tanpa Marquez pada tahun 2020 ini. Dan inilah yang akan gue bahas pada hari ini. Nah ini ya, sebenarnya gue jarang banget ngebahas MotoGP, tapi gue lagi sempet ngikutin banget ya, karena emang lagi bosen juga di rumah, nggak ada apa-apa. Jadi ya, kalau misalnya nggak ada F1 atau nggak ada apa, gue pasti nonton MotoGP buat menghibur malam minggu sama hari minggunya juga. Oke. Jadi sebenarnya Marquez tidak balapan di 2020 ini ya. Ini baru saja hari ini dapat konfirmasi bahwa Marc Marquez nggak bakal balapan di tahun ini karena masih cedera dan masa pemulihan. Nah, sekarang kita akan bahas gimana sih rasanya MotoGP itu tahun ini tanpa Marquez. Kalau menurut gue pribadi, ini opini ya, kita beropini saja. Kalau kalian nggak setuju, bisa komen di bawah dengan kalimat yang baik dan sopan. Kalau kalian setuju, oke lah, berarti kalian sependapat sama gue. Jadi MotoGP pada tahun ini tuh tanpa Marquez tuh ada positif sama negatifnya. Nah, kita coba bahas positifnya dulu. Itu tadi yang sudah gue bilang, positifnya itu gridnya tuh semakin sulit diprediksi. Kita nggak bakal tahu siapa yang bakal menang, terus siapa yang nanti bakal juara dunia, nah kan? Nah, kita sudah lihat musim ini kita memiliki berapa pemenang tuh? 9 pemenang ya, 9 pemenang yang berbeda. Nah, kan itu juga keren banget ya. Sulit diprediksi siapa yang bakal juara dan nantinya menang balapan ini balapan itu. Nah, karena nggak ada Marquez, itulah positifnya. Jadi rata gitu. Jadi yang menang tuh beda-beda. Jadinya kebanyakan orang nganggap itu seru, karena kan mungkin banyak yang nggak suka kalau misalnya yang menang tuh itu aja. Ya sama aja lah kayak F1 lah ya. Dan ya, kalau gue sih jujur aja setuju sama pendapat seperti itu, karena kalau kita memiliki banyak pemenang yang berbeda tuh pasti seru banget kan musim itu. Nah, itu positifnya. Lalu karena Marc Marquez cedera juga, positif yang kedua tuh ialah kita bakal ngeliat juara dunia baru kemungkinan ya pada tahun ini. Dan ya, yang paling favorit sekarang tuh si Joan Mir dari Suzuki. Nah, jadi karena tadi itu kita udah nggak tahu siapa yang bakal juara dunia, dan kita harus nonton paling setidaknya ya sisa 2 seri lagi baru kita tahu lah, baru kelihatan siapa yang bakal juara dunia. Dan terbukti juga si Joan Mir kemungkinan bakal juara dunia juga pada nanti balapan di Valencia yang kedua. Kita dapat menyaksikan musim MotoGP yang seru banget ya tahun ini ya. Apalagi udah ada corona gini, jelas sedikit terganggu lah ya jadwal di seluruh, nggak di F1, di MotoGP pasti terganggu jadwalnya karena corona. Oke, positifnya sepertinya itu saja ya, intinya semakin rata dan bakal ada juara dunia yang baru. Dan ya, kita juga bisa ngelihat tanpa ada Marc Marquez nih, kita bisa lihat ada banyak rider yang benar-benar berjuang sekeras-kerasnya untuk dapetin gelar juara dunia tersebut. Ya kayak Quartararo lah, terus Joan Mir, Alex Rins juga sempat mau mencoba untuk bangkit lagi. Lalu kita bisa lihat inkonsistensinya ya dari Yamaha juga. Ya, abis itu Yamaha juga kena kasus apa gue juga kurang tahu lah ya, katanya mesinnya ilegal atau apa. Dan ya gitu saja ya untuk positifnya. Sekarang kita ke negatifnya. Kalau gue ngerasain selama MotoGP 2020 nggak ada Marc Marquez ini, aksinya dalam balapan tuh kayak ada yang kurang gitu. Jadi kan kalau kita sering lihat Marquez balapan misalnya kan, ya kita bisa sering lihat dia suka melakukan aksi-aksi yang menghibur banget lah ya, kayak aksi-aksi agresif dia. Kita kan juga tahu Marc Marquez itu juga pembalap yang cukup agresif juga kan ya. Dia berani nyalip musuh, dan ya itulah kehebatannya si Marc Marquez. Dan itu juga kenapa dia juara dunia terus, dan dia juga konsisten juga. Dan ya, itu yang kurang sebenarnya sih ya. Jadi
sepertinya kalau menurut gue pembalap yang paling konsisten pada tahun ini tuh ya Joan Mir. Jadi dia walaupun nggak menang tapi dia posisinya tuh tinggi-tinggi, jadi posisi 2, posisi 3, posisi 5 atau berapa. Dan ya baru dia menang lagi kan kemarin tuh di balapan Valencia. Dan ya yang konsisten tuh kata gue cuma Joan Mir, sisanya tuh masih kurang konsisten. Jadi kita data ya intinya yang paling konsisten tuh si Joan Mir lah, yang lain tuh masih inkonsisten kalau menurut gue. Dan ya kita balik lagi ke aksi dalam balapannya. Ya kalau gue nggak tahu sih kalau kalian ya, kalau gue sih ngerasainnya seperti itu. Jadi aksinya tuh kurang, jadi kayak nggak terlalu banyak overtaking yang benar-benar kayak bikin jantung berdebar-debar tuh, kayaknya masih kurang sih ya kata gue. Kira-kira itu saja ya. Gue ngerasa kayak MotoGP nggak ada Marc Marquez tuh ya apa namanya, ada plus minusnya lah. Dan gue sebagai fans netral pun juga ngerasa kayak ya bisa dibilang cukup seru dan nggak bisa diprediksi, tapi on track action itu kata gue masih kurang. Dan ya kalau gue bandingin sama F1 sih sebenarnya jujurnya masih mendingan MotoGP ya, karena MotoGP juga lumayan banyak juga sih aksi-aksi ya, tapi kalau kita bandingin pas ada Marc Marquez tuh kata gue masih kurang banget sih. Dan ya kita juga bisa lihat pembalapnya itu ridernya juga pada inkonsisten juga, nggak konsisten gitu. Dan ya seperti saja. Tapi kalau gue bandingin ya MotoGP sama F1 sih tahun ini sih jauh banget ya. MotoGP itu jauh lebih seru sih. Gue sebagai fans F1 sejati itu ngakuin MotoGP tahun ini lebih seru banget daripada F1. Nggak bisa diprediksi. Kalau F1 tuh ya rata-rata bisa lah diprediksi, tapi ya kita juga nggak tahu juga kan. Namanya juga prediksi, bisa benar bisa salah. Tapi kebanyakan ya rata-rata prediksi fans F1 tuh bener ya, yang menang itu aja. Tapi kita juga di F1 pun juga sebenarnya banyak kejutan ya. Dan ya gue nggak terlalu bahas F1 ya, ini khusus MotoGP doang. Dan ya kira-kira itu saja sedikit review tentang MotoGP tahun ini. Masih ada sisa 2 balapan lagi di Valencia minggu ini, lalu di Portugal di Portimao yang gue juga benar-benar pengen menantikan ya. Dan ya semoga aja Marc Marquez juga bisa balik lagi tahun depan ya. Katanya sih tahun depan harus sudah bisa balapan lagi, tapi kita juga nggak tahu. Semoga sih masih bisa balapan ya tahun depan. Dan ya tahun depan juga sebenarnya di MotoGP juga bakal lumayan seru, bakal banyak rider yang pindah tim. Kayak Rossi pindah ke Petronas Yamaha, lalu 2 rider Pramac, Miller sama Bagnaia pindah ke pabrikan Ducati. Lalu kita juga bisa ngeliat banyak lagi lah ya, Espargaro ke Repsol Honda, lalu ya banyak lah. Dan ya gue sangat-sangat menantikan 2 balapan MotoGP ini di Valencia dan Portugal. Dan kayaknya menurut gue sih emang Joan Mir yang bakal juara dunia tahun ini. Kita bisa melihat juara dunia baru itu pasti ya bagus lah ya. Jadi yang nggak juara ya nggak itu doang. Dan ya itu saja. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan share video ini ke siapapun, ke apalagi fans MotoGP ya. Kalian punya temen yang fans MotoGP, kalian bisa share video ini ke mereka. Dan ya I'll see you next time. Goodbye.